Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air, para fans timnas, para supporter timnas, para pendukung timnas, para pecinta timnas yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen, yang tentu saja dengan kehadiran kita pada saat ini akan memberikan nuansa sepak bola nasional, baik itu timnas U17 hingga timnas U23, bahkan nanti berita tentang timnas senior kita. Dan tentu saja sebelum kita mulai hari yang cukup indah ini, tentu saja bolehkah untuk Anda klik tombol like dan subscribe, dan juga berikan komentar nanti ketika kita memberikan ulasan-ulasan yang menarik seputar sepak bola nasional. Baik pemirsa yang ada di seluruh tanah air, pada hari ini kita akan mengangkat jadi sebuah tema yang cukup baik ya, karena kemarin itu beberapa waktu yang lalu Erick Thohir telah melakukan wawancara dengan Bung Binder, dan di sana kita sudah tahu bahwasanya ternyata kita sudah punya dirtek baru dan sudah signing kontrak, cuman profilnya belum sepenuhnya kita semuanya tahu. Oke, yang bisa kalau kita tebak adalah orang Belanda. Jadi semuanya yang bekerja di Indonesia, dari timnas Indonesia, timnas senior, timnas U23, timnas U20, semuanya Belanda semuanya. Baik itu dirteknya juga tampaknya Belanda. Oke, kenapa Erick Thohir menyukai orang-orang Belanda? Apakah ini temanya itu berkaitan dengan Erick Thohir ya? Apakah memang karena pemain-pemain naturalisasi kita itu kebanyakan dari negeri Belanda? Kita juga nggak tahu alasan yang tepat kenapa Erick Thohir memilih semua yang berkompetensi dalam bidang olahraga sepak bola ini semuanya dari Belanda. Dari Patrick Kluivert, dari Danny Lanzat, dari Alex Pastoor, dari Gerard van den Berg, dari Frank Kempen. Itu semua orang Belanda. Nanti ada direktur teknik yang memungkinkan juga dari Belanda. Oke, kenapa direktur teknik? Kenapa direktur teknik ya, dirtek ini dipilih dari Belanda? Alasannya karena ingin membangun sepak bola Indonesia itu dari dasar. Dasarnya yang mana? Klub-klub kita ataukah dari mana? Dari SSB atau gimana? Ini yang harus memang PSSI fokus. Mau ngebangunnya dari sisi mana dulu? Kalau ingin ngebangun sepak bola berarti iya, klub-klub itu, semua klub yang sudah dia menjadi profesional, klub profesional, itu dia harus punya klub-klub kecil ya, U15, U17, U20, U18, U23 hingga tim senior mereka. Itu yang harus terancang. Saat ini apakah ada pemain-pemain yang berasal dari klub-klub binaan mereka? Hanya Persebaya ya. Persebaya itu yang memang dari dulu saya acungin jempol untuk Persebaya. Marcelino Ferdinand itu kan didikan dari klub-klub yang ditangani oleh Persebaya. Kemudian Rizky Ridho itu juga klub-klub yang ditangani oleh Persebaya. Ini loh yang anak-anak dari seluruh Indonesia itu pasti menunggu PSSI mau ngapain kepada dirtek ini, mau diperintah ngapain kan begitu. Jadi tentu saja saya rasa orang-orang Belanda ini pasti paham bagaimana membangun sepak bola Indonesia berkelanjutan. Nggak hanya mandek ini nanti selesai kemudian udah selesai. Enggak, ini berkelanjutan. Kita tiru Jepang deh ya. Jepang itu mereka berkelanjutan. Regenerasi pelatih seniornya itu pasti ada pelatih di bawahnya. U23 pasti nanti akan menggantikan Haji Memoriasu. Itu kayak gitu Jepang. Jadi regenerasi. Apakah kita mau menggunakan pola-pola yang regenerasi sehingga pemain-pemain yang ada
nanti dari 15 nanti naik ke U17, 17 naik ke U18, U18 naik ke U20, U20 naik ke U22, U22 naik ke U23 hingga senior. Pelatihnya juga sama. Apakah direktur nanti juga berkesempatan memiliki target yang sama dengan apa yang dicanangkan oleh PSSI? Jadi tentu saja Dirtek punya program dasar ketika dia menjadi Dirtek Indonesia, apa yang akan dilakukan. Pertanyaannya, kenapa harus Belanda? Itu ya. Apakah memang Erick Thohir itu suka banget, demen banget sama timnas Belanda? Atau mungkin salah satu klub di sana, Ajax, mungkin dia demen banget sama Ajax. Bisa jadi, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi kepelatihan Dirtek ini semua orang Belanda. Karena pada satu era di mana kita dilatih STY membawa dampak yang cukup bagus kepada timnas Indonesia. Bagaimana fisiknya digembleng, belum aja fisik ya, tekniknya digembleng, baru skema ya, itu belum masuk skema, teknik udah digembleng, fisik digembleng. Akhirnya kita bisa bangun dari tidur, oh ternyata ini sepak bola. Itu kita rasakan dari STY. Apakah di era menir-menir Belanda ini mampu? Saya agak ragu dengan Patrick Kluivert. Ya, walaupun secara kita sudah masuk di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, tapi saya ragu dengan Patrick Kluivert. Dalam dia berbahasa di lapangan itu nggak seperti pelatih-pelatih yang lain. Sintayong, Gerald van den Berg ya. Anda tahu kan bagaimana mereka ketika anak-anaknya bermain, dia teriak-teriak di lapangan. STY juga sama, ikut terbawa emosi. Itu yang nggak saya dapatkan dari Patrick Kluivert. Apakah timnas ini nanti akan lanjut? Ya mudah-mudahan, karena memang ini sudah sebenarnya tidak target kita. Ada yang udah tadi komentar di konten saya ya, kalau Erick Thohir nggak bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia wajib out. Nggak juga bos, nggak juga begitu. Karena sebenarnya Piala Dunia tahun 2026 itu bukan target Indonesia. Masih jauh kita targetnya ke sana. Kita mau membangun building team. Targetnya building team. Sehingga nanti next kita itu bisa berbicara baik. Oh ternyata kita beruntung punya tim yang bagus. Dan keberuntungan selalu berpihak di timnas Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita nanti akan punya Dirtek dari Belanda, pelatih-pelatih dari Belanda, asisten dari Belanda. Semuanya dipenuhi oleh orang-orang menir. Saya nggak alergi, sama sekali nggak alergi. Apakah kita mau dirubah nuansa anak-anak ini yang Indonesia, pemain-pemain kita itu berubah ke ala Eropa? Kita juga enggak tahu ya apa yang ada di pikiran Erick Thohir, apa yang dia omongkan kepada para pelatih-pelatih atau Dirtek nanti yang akan menjabat ya. Yang jelas kita sekarang udah punya Dirtek baru. Selamat buat Dirtek baru yang nanti akan menjabat sebagai Dirtek PSSI Indonesia, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa terus berkembang ya, nggak asal jalan aja begitu, terus berkelanjutan sehingga apa yang menjadi cita-cita Erick Thohir dan PSSI itu terlaksana. Kita bisa masuk Piala Dunia, bisa masuk 100 besar hingga 50 besar. Itu kan berkelanjutan. Kita menjadi tim Asia Tenggara yang berkuasa ya. Thailand, Vietnam sekarang masih belum takut sama kita. Masih belum takut. Tapi kalau kita sudah di era-era yang udah jauh,
peningkatan progres kualitas tim itu benar-benar bagus. Pemain-pemain kita banyak yang laku di usia muda karena pengelolaan sepak bola ya mana oleh Dirk ya. Itu yang menjadi kunci dari kemenangan progres sepak bola Indonesia, di mana Dirtek nanti bisa membuat program di mana anak-anak muda ya yang sudah di klub, di binaan klub itu dia bisa berkembang sehingga dia bisa laku di klub-klub luar negeri, Jepang, Thailand, Korea Selatan, Eropa. Itu sebenarnya di sana ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Dirtek nanti bisa menjabat, bisa melakukan progres yang cukup berkelanjutan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Salam hangat dari saya, Jelucus Ten. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao.